Ya, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Tiara, mahasiswi dari Politeknik Harapan Bersama, jurusan farmasi. Iya, kenapa Kak? Saya di sini akan mengasih penyuluhan sedikit tentang diabetes tipe 2. Boleh. Boleh dilihat dulu, ini brosurnya tentang diabetes tipe 2. Diabetes mellitus itu penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja dan atau sekresi insulin. Gejala yang dikeluhkan pada penderita diabetes mellitus yaitu pada penderita polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan, dan kesemutan. Kejadian diabetes tipe 2 itu sering terjadi pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Kenapa? Wanita itu lebih beresiko mengidap diabetes karena secara fisik wanita memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh yang lebih besar. Hasil riset kesehatan dasar pada tahun 2008 menunjukkan prevalensi diabetes di Indonesia membesar sampai 57%. Pada tahun 2012, angka kejadian diabetes mellitus di dunia adalah sebanyak 371 juta jiwa, di mana proporsi kejadian diabetes mellitus tipe 2 adalah 95% dari populasi dunia yang menderita diabetes mellitus dan hanya 5% dari jumlah tersebut menderita diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetik dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Jika telah berkembang penuh secara klinis, maka diabetes mellitus ditandai dengan hiperglikemia puasa dan postprandial dan penyakit vaskular mikroangiopati. Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas atau gangguan insulin atau resistensi insulin. Diabetes mellitus tipe 2 bukan disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin, namun karena sel-sel sasaran insulin gagal atau tidak mampu merespon insulin secara normal. Keadaan ini lazim disebut sebagai resistensi insulin. Resistensi insulin banyak terjadi akibat dari obesitas dan kurangnya aktivitas fisik serta penuaan. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2 dapat juga terjadi produksi glukosa hepatik yang berlebihan, namun tidak terjadi pengerusakan sel-sel B lacrik atau autoimun seperti diabetes mellitus tipe 2. Defisiensi fungsi insulin pada penderita diabetes mellitus tipe 2 hanya bersifat relatif dan tidak absolut. Pada awal perkembangan diabetes mellitus tipe 2, sel B menunjukkan gangguan pada sekresi insulin fase pertama. Artinya, sekresi insulin gagal mengkompensasi resistensi insulin. Apabila tidak ditangani dengan baik, pada perkembangan selanjutnya akan terjadi kerusakan sel-sel B pankreas. Kerusakan sel-sel B pankreas akan terjadi secara progresif, seringkali akan menyebabkan sehingga akhirnya penderita memerlukan insulin eksogen. Diabetes mellitus tipe 2 memang umumnya ditemukan kedua faktor tersebut, yaitu resistensi insulin dan defisiensi. Nah, faktor yang terkait dengan risiko orang itu terkena diabetes itu apa?
Eh, Faktor yang terkait dengan resiko diabetes adalah penderita policystic ovary syndrome. Penderita sindrom metabolik memiliki riwayat toleransi glukosa terganggu atau glukosa darah puasa terganggu. Sebelumnya, memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler seperti stroke atau peripheral arterial hipertensi. Konsumsi alkohol, faktor stres, kebiasaan merokok, jenis kelamin, konsumsi kopi, dan kafein. Yang pertama tuh obesitas, kegemukan. Terdapat korelasi bermakna antara obesitas dengan kadar glukosa darah. Yang kedua, hipertensi. Peningkatan tekanan darah pada hipertensi berhubungan erat dengan tidak tepatnya penyimpanan garam dan air atau meningkatnya tekanan dari dalam tubuh pada sirkulasi pembuluh darah perifer. Yang ketiga, riwayat keluarga diabetes mellitus. Seorang yang menderita diabetes mellitus diduga mempunyai gen diabetes. Diduga bahwa bakat diabetes merupakan gen resesif. Hanya orang yang bersifat homozigot dengan gen resesif tersebut yang menderita diabetes mellitus. Yang keempat, dislipidemia adalah keadaan yang ditandai dengan kenaikan kadar lemak darah. Terdapat hubungan antara kenaikan plasma insulin dengan rendahnya HDL, sering didapat pada pasien diabetes. Yang kelima, umur. Berdasarkan penelitian, usia yang terbanyak terkena diabetes mellitus adalah di atas 45 tahun. Yang keenam, faktor genetik. Diabetes tipe 2 berasal dari interaksi genetik dan berbagai faktor mental. Penyakit ini sudah lama dianggap berhubungan dengan agregasi familial. Yang ketujuh, alkohol dan rokok. Perubahan-perubahan dalam gaya hidup berhubungan dengan peningkatan frekuensi diabetes tipe 2. Walaupun kebanyakan peningkatan ini dihubungkan dengan peningkatan obesitas dan pengurangan ketidakaktifan fisik. Faktor-faktor lain yang berhubungan dengan perubahan dari lingkungan tradisional ke lingkungan kebarat-baratan yang meliputi perubahan-perubahan dalam konsumsi alkohol dan rokok juga berperan dalam peningkatan diabetes tipe 2. Alkohol akan mengganggu metabolisme gula darah terutama pada penderita diabetes, sehingga akan mempersulit regulasi gula darah dan meningkatkan tekanan darah. Seorang akan meningkat tekanan darah apabila mengkonsumsi etil alkohol lebih dari 60 ml. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk obat-obat diabetesnya itu apa aja, Kak? Obat-obatan untuk diabetes itu yang pertama pakainya antidiabetik oral. Penata laksanaan pasien diabetes dilakukan dengan menormalkan kadar gula darah dan mencegah komplikasi. Lebih khusus lagi dengan menghilangkan gejala, optimalisasi parameter metabolik, dan mengontrol berat badan. Bagi pasien diabetes tipe 1, penggunaan insulin adalah terapi utama. Indikasi antidiabetik oral terutama ditujukan untuk penanganan pasien diabetes tipe 2 ringan sampai sedang yang gagal dikendalikan dengan pengaturan asupan energi dan karbohidrat serta olahraga. Yang kedua, insulin. Insulin merupakan protein kecil dengan berat molekul 5.808 pada manusia. Insulin mengandung 51 asam amino yang tersusun dalam 2 rantai yang dihubungkan dengan jembatan disulfid. Terdapat perbedaan asam amino kedua rantai tersebut. Untuk pasien yang tidak terkontrol dengan diet atau pemberian hipoglikemik oral, kombinasi insulin dan obat-obat lain bisa sangat efektif. Insulin kadangkala dijadikan pilihan sementara, misalnya selama kehamilan, namun pada pasien diabetes tipe 2 yang memburuk,
pengertian insulin total menjadi kebutuhan. Insulin merupakan hormon yang mempengaruhi metabolisme, karbohidrat maupun metabolisme. Untuk pencegahan penyakit diabetes apa saja ya Kak? Pencegahan penyakit diabetes dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pencegahan primordial. Pencegahan primordial adalah upaya untuk memberikan kondisi pada masyarakat yang memungkinkan penyakit tidak mendapat dukungan dari kebiasaan, gaya hidup, dan faktor risiko lainnya. Yang kedua, pencegahan primer. Pencegahan primer adalah upaya yang ditujukan pada orang-orang yang termasuk kelompok resiko tinggi, yaitu mereka yang belum menderita diabetes tetapi berpotensi untuk menderita diabetes, diantaranya kelompok usia tua di atas 45 tahun, kegemukan berat badan, tekanan darah tinggi, riwayat keluarga diabetes, riwayat kehamilan dengan berat badan bayi yang lahir lebih dari 4.000 gram, dan dislipidemia. Yang ketiga, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder adalah upaya mencegah atau menghambat timbulnya penyakit dengan tindakan deteksi dini dan memberikan pengobatan sejak awal penyakit. Dalam pengelolaan pasien diabetes, sejak awal sudah harus diwaspadai dan sedapat mungkin dicegah kemungkinan terjadinya penyakit menahun. Pilar utama pengelolaan diabetes meliputi penyuluhan, perencanaan makanan, latihan jasmani, obat berkah. Yang keempat, pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah upaya mencegah terjadinya kecacatan lebih lanjut dan merehabilitas pasien sedini mungkin sebelum kecacatan tersebut menetap. Pelayanan kesehatan yang holistik dan terintegrasi antar disiplin terkait sangat diperlukan, terutama di rumah sakit rujukan. Misalnya cara ahli sesama disiplin ilmu seperti ahli penyakit jantung, mata, rehabilitas, medis, gizi, dan lain-lain. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait diabetes? Sudah cukup Kak? Sudah. Baik, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama.